Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 22 Maret 2023 berjudul Terpelihara Sempurna. Orang yang paling beruntung dan paling sukses di dalam hidup adalah orang yang diakui oleh Allah sebagai anaknya. Kalau Allah mengakui seseorang sebagai anak, sebagai miliknya, orang itu pasti terpelihara sempurna, pasti diberkati, dijagai Tuhan selama hidup di dunia. Bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya pasti mendatangkan kebaikan. Tidak mungkin menjadi kecelakaan. Kalau Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi mengakui kita sebagai anak, pasti Dia akan membimbing kita terus sampai ke surga. Berkat-berkat jasmani bukanlah berkat utama, tetapi pasti Bapak memperhatikan. Burung di udara Dia pelihara, bunga di padang Dia dandani, apalagi kita. Yang ini tidak boleh diragukan sama sekali. Bekerjalah dan carilah nafkah dengan baik. Dia selalu memberi jalan keluar. Masalahnya, apakah Allah mengakui kita sebagai anaknya? Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita berpotensi menjadi anak Allah yang baik. Tetapi kalau kita tidak memberi diri dimuridkan, didewasakan, suatu hari kita tidak akan diakui sebagai anak. Tidak heran tertulis di Alkitab bahwa orang yang menyebut Yesus Tuhan tidak dikenal dan dibuang. Tertulis dalam Matius 7 ayat 21-23. Mengapa bisa dibuang? Padahal mereka sudah mengaku Yesus Tuhan. Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Artinya kamu bukan anak Bapa. Kamu bukan saudaraku. Karena Yesus tidak menjadi yang sulung bagi mereka. Yang disebut anak Allah dan diakui oleh Allah sebagai anak adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Mungkin ada yang berkata bahwa melakukan kehendak Bapa itu sulit dan berat sekali. Sebenarnya bukan berat, melainkan mustahil. Karena standar melakukan kehendak Bapa adalah teladan hidup Tuhan Yesus. Memang mustahil, tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Matius 19 ayat 26. Kalau kita belum melakukan kehendak Bapa, mungkin Bapa masih toleransi. Seperti anak berumur 1 hari, belum bisa berbuat apa-apa untuk orang tuanya, bahkan hanya merepotkan. Tetapi orang tua menerimanya sebagai anak, sempurna atau perfect sebagai anak. Umur 3 tahun maunya main-main, menuntut orang tua ini dan itu. Tapi dia sempurna sebagai anak. Umur 5-6 tahun masih nakal, belum bisa membantu orang tua. Maunya jalan-jalan, main di tempat wisata atau minta dibelikan mainan. Masih wajar sebagai anak. Tetapi tidak boleh terus-menerus begitu, bukan? Dia harus belajar, memasuki masa remaja, bersekolah, nanti kuliah, nanti berkarir, mengikuti petunjuk dan nasihat orang tua. Yang suatu hari kalau anak ini baik dan menjadi dewasa, maka harta orang tua akan diberikannya kepadanya. Waktu masih kecil ia hanya diberikan coklat, gulali, balon. Tapi kalau anak ini sudah dewasa, semua warisan orang tua diberikan. Coba bayangkan ya, kalau anak ini tidak menurut, dia mencuri, terlibat narkoba, menyusahkan orang tua, berani melawan orang tua, bahkan memukul orang tua, mengancam orang tua. Orang tua bisa membuat surat pernyataan secara hukum untuk memutuskan hubungan orang tua dan anak. Akhirnya, ia tidak jadi anak lagi. Orang tua pun tidak rela memberikan hartanya kepada anak yang memberontak. Bapa di sorga bisa menolak kita sebagai anak. Karena ketika kita diberi kesempatan untuk bertumbuh agar serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa,
tapi kita tidak mau melakukannya. Proses pemuritan atau pendewasaan bertujuan agar kita berkodrat ilahi. Sebab anak-anak Allah harus berkodrat ilahi atau berkodrat Allah. Berkodrat ilahi, sifat dan karakter kita seperti Bapa. Kalau kita berkata, Engkau Maha Pengasih Bapa, penuh belas kasihan, kita juga harus penuh belas kasihan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang jujur, Engkau penuhi janjimu, maka kita juga jadi orang yang memenuhi janji. Allah tidak pernah mencelakai orang sedikit pun. Kita pun sedikit pun tidak boleh melukai orang. Allah bukan pribadi yang senang membuat orang marah, tersinggung, membuat orang rugi, terluka, terhina. Allah tidak punya sifat itu. Maka kita harus punya sifat seperti Allah. Jangan membuat orang terluka, tersinggung, terhina, direndahkan. Kita berjuang untuk tidak melakukan hal itu. Harus ada perjuangan. Tuhan bisa memproses kita melalui pergumulan hidup, tekanan, perlakuan tidak adil, keadaan yang sulit, penderitaan, dan lain sebagainya. Itu menjadi cara Bapa agar kita layak menjadi anaknya. Dalam keadaan kekurangan, dihina, difitnah, ditindas, itu menjadi sarana Allah menyempurnakan kita. Begitu seorang berkata, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ya Yesus, dia ditangkap oleh Allah. Kamu jadi anakku. Allah mendidik dia. Memang awalnya belum bisa berbuat apa-apa, seperti bayi lahir. Ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu pun belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi tidak boleh terus-menerus dalam keadaan tidak dewasa. Sudah ikut Tuhan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Jika masih gampang tersinggung, senang menyakiti orang, masih menikmati dendam dan melampiaskan dendam, ini bukan sifat Allah. Itu sifat setan. Orang seperti ini tidak mungkin masuk surga. Dia tidak akan diakui sebagai anak Allah. Yang diakui sebagai anak Allah adalah orang-orang yang bersifat atau berkarakter seperti Allah. Berjuanglah tanpa batas. Selamat berjuang untuk memiliki sifat dan karakter seperti Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.